Bapa di sorga, kembali kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur kasih setia, pemeliharaan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, siang hari ini kami akan berdiskusi, berdialog, melakukan tanya jawab, dan membimbing kami agar kiranya apa yang kami bahas, kami bicarakan bersama ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua. Dan kami boleh dibekali dengan pola pikir yang benar dalam memahami firman Tuhan dan segala pengajaran yang sehat sesuai dengan Alkitab. Terima kasih, pimpin kami dengan kuasa Roh yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa dan permohonan. Amin. Iya, mungkin lebih tepat mungkin tidak mengajar, tapi mungkin memberi beberapa jawaban yang sifatnya contoh ya. Jadi saya harap nanti semua teman-teman akan terbiasa ketika menjawab sesuatu itu tahu pola jawabnya seperti apa. Saya jangan sampai jawaban kita ini keluar dari satu dasar. Dari beberapa pertanyaan yang sempat dia sampaikan ke saya itu, yang saya baca kan saya balikin. Memang nggak urut sih. Terus di sistematika kan start dari biologi, kemudian teologi proper, ini nggak urut, nggak apa-apa tapi yang penting kita jawabnya memang berdasarkan itu, karena doktrinal kekristenan itu tidak punya variasi. Secara doktrinal kekristenan itu tidak punya variasi. Bahkan ketika kita baca Alkitab dan mengartikannya, sebenarnya Alkitab itu tidak punya 1000 pengertian, hanya punya satu. Karena selalu kan ada tujuan utamanya ketika itu ditulis, kemudian ditujukan kepada siapa, dalam rangka apa, gaya bahasanya sesuai dengan gaya bahasa masa itu. Makanya sebetulnya Alkitab itu kalau dieksegesis cenderung membawa kita kepada satu pengertian tafsiran yang sama. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang mengira mengeksegesis, tetapi sebetulnya melakukan proses eksegesis. Mereka sudah berangkat dengan satu pendapat, baru kemudian mereka cari ayat-ayat yang mendukung dan mereka berusaha menafsirkan ayat itu sesuai dengan pendapatnya. Yang pada akhirnya tidak membuat firman itu berbicara dari dirinya sendiri untuk kita, tetapi kita yang berusaha untuk menyampaikan pendapat kita memakai media ini. Ini kekeliruan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, dan kemudian timbul teori bahwa Alkitab itu satu ayat dengan 1000 pengertian. Sebetulnya keliru. Ya, sebetulnya enggak. Satu ayat itu tentu punya pengertian yang khusus, yang tertentu. Tetapi penerapannya yang mungkin banyak. Penerapannya memang banyak. Bisa satu ayat ini bisa dalam penerapannya bisa banyak sekali dimensi. Di bidang apa aja. Ya, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya saya jawab. Kita ngobrol aja ya, maksudnya bukan tidak mungkin nanti ada yang saya tidak bisa jawab. Tapi memungkinkan nggak Pak? Kalau misal nanti kita menjawab pertanyaan itu secara praktikal. Karena maksudnya tapi kan secara finalnya berusaha untuk memberikan jawaban. Nah, memungkinkan nggak kalau secara praktikal? Untuk yang sifatnya praktikal ya kita jawabnya praktikal. Tapi kalau sesuatu yang pertanyaannya doktrin ya harus dijawab doktrin dong. Ya kan, maksudnya ya sesuai koridornya aja. Oke. Jadi saya dibacain ini ya. Ini ada topiknya lebih dekat. Oh iya, pertanyaan yang lalu itu ya. Ini paling krusial yang pertama ini tentang penjelasan singkat dan tepat Pak tentang itu segala. Kadang-kadang singkat tapi tidak tepat, tapi panjang. Tapi memang susah nih singkat dan tepat ini kan maksudnya sesuai dengan kaidah yang berlaku, kebenaran yang benar-benar ini. Tapi ya juga disampaikan itu nggak terlalu panjang lebar. Ini yang paling sering ditanyakan. Iya, kalau saya jelasin Allah Tritunggal secara doktrinal memang pasti panjang. Ya. Tetapi versi singkatnya sebenarnya sudah pernah saya lakukan penjabarannya di satu
sesi podcast kalau nggak salah atau apa gitu ya, yang mana saya jelasin. Tapi itu pun masih cukup panjang. Singkatnya gini, Allah itu dalam kekekalan hanya ada satu Allah. Makanya istilah ekad itu dipakai di situ. Ekad itu kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih tepat tiga daripada esa. Ya. Meskipun sebetulnya kalau ngomong esa ya, memang Allah itu satu, tunggal. Makanya kemudian kita pakai istilah Tritunggal itu. Ketigaan di dalam kesatuan. Nah, intinya seringkali kan banyak gereja ini kelirunya ketika mereka menekankan ketigaan ya, bukan kesatuannya. Padahal harusnya berangkatnya dari kesatuannya, bukan dari ketigaannya. Itu sebabnya istilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menurut Pak Yowas Adi Prasetya kurang pas. Karena yang lebih tepat adalah apa yang Yesus katakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Allahnya adalah Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan. Tetapi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menunjukkan ketunggalannya yang lebih utama. Ya, karena Allah itu sendiri secara alkitabiah Bapa seperti pengertian Aba itu artinya sumber. Jadi Bapa, Patera, Bapa itu bicara soal sumber. Sumber segalanya itu kita kenal sebagai Bapa. Dari Bapa dalam kekekalan, jadi bukan sesuatu yang berujung. Itu hadir firman yang kita kenal sebagai Putra. Dan kemudian dari Bapa dan Putra itu hadir Roh Kudus. Apakah ini berarti ada waktu di mana Bapa itu ada tanpa anak, tanpa Roh Kudus? Jawabannya tidak. Karena ini bicara kekekalan. Ini tidak ada ujungnya. Gimana mau jelasin kok Isa sumbernya sama yang dihasilkan kok sama? Nah ini keterbatasan akal budi kita yang ada dalam waktu yang disebut kronos. Padahal Allah itu aion. Allah itu dalam kekekalan, bukan kronos seperti kita. Nah, kemudian itu sebabnya kita terus gitu kesulitan dengan akal pikir kita yang hidup dalam kronos ini untuk menjelaskan kok bisa sumber dengan yang dihasilkan ini kok ada dalam waktu yang sama. Ya inilah yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang memang nggak bisa kita jelasin. Sesuatu paradoks yang nggak bisa kita jelasin di dalam lingkup kita sebagai manusia yang akalnya terbatas. Ya, jadi Allah Bapa disebut Bapa karena dia sumber. Sang Firman Logos ini bicara tentang anak karena dia lewat dia segala sesuatu diciptakan karena Allah berfirman maka jadilah, Allah berfirman maka jadilah. Dan di saat yang sama juga adalah Roh Allah melayang-layang di angkasa. Jadi Tritunggal itu sudah ada sejak awal mula kejadian. Ketika penciptaan itu sudah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketritunggalan ini yang sering kali jadi satu hal yang kemudian jadi problem buat gereja, terutama pengabdi nama Yahweh. Mereka mengenal Yahweh itu namanya Bapa, yang mana salah banget. Ya. Jadi Yahweh itu adalah nama Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya Yahweh itu. Bukan Allah Bapa namanya Bapa Yahweh, anak namanya Yesua, Masia, Roh Kudus belum tahu. Itu penjelasan yang ngaco banget karena berarti dengan ngomong dia belum tahu dia bicara Alkitab yang tidak lengkap. Padahal Alkitab kita sudah selesai, sudah genap, sudah lengkap, nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangin. Jadi ya ini ngawurnya mereka itu di situ. Kemudian lebih bicara soal ketigaan kemudian kan. Jadi meskipun mereka ngotot, mereka juga percaya Allah yang esa. Tapi akhirnya mereka membagi dalam ketigaan. Seolah Allah ini punya banyak nama. Padahal tidak. Yahweh itu nama Allah. Atau saya bahkan berani menyebut bahwa itu sebutan aja untuk membedakan antara Allah yang hidup dengan Allah atau ilah-ilah dewa-dewanya bangsa-bangsa lain di masa itu.
Karena dia nggak butuh nama, dia cuma satu-satunya Allah, nggak ada yang lain. Jadi memang kemudian konsep bahwa ada namanya putra Allah, ada namanya anak yang sulung apa di dalam Alkitab itu, sebenarnya ini hal yang tidak bicara kesulungan dalam arti dia lahir duluan atau dia pernah nggak ada, enggak. Itu bicara keutamaannya dalam konteks bangsa Israel, mereka ngerti bahwa kesulungan itu bicara keutamaan, keunikan. Putra tunggal itu tunggalnya bicara keunikannya dia. Sebagai yang satu-satunya tidak ada yang lain selain dia. Jadi Allah Tritunggal mungkin secara ringkas dijelasinya gitu. Dan ketiganya adalah tiga pribadi yang beda tapi dalam satu Allah. Mau dijabarkan gimana, otak kita nggak nutut untuk soal itu. Dan ketika ada yang ngomong gini, kalau Allah Tritunggal nggak bisa dijabarkan, dijelaskan sama kita, maka berarti kita nggak ngerti soal Allah. Saya akan menjawab bahwa saya bersyukur saya nggak ngerti Allah saya. Ya. Karena kalau saya ngerti Allah saya, jangan-jangan Allah itu bahkan pasti Allah itu ciptaan saya sendiri. Karena saya bisa mendefinisikan dia secara eksak, secara tepat 100%. Ketika saya tidak bisa mendefinisikan dia selain dari apa yang ditulis sama Alkitab, ya berarti dia betul-betul Allah. Karena saya tidak mampu mendefinisikan dia secara benar-benar tepat. Ya, itu soal Mungkin justru ini ya, berarti kalau kesimpulannya kalau ngomong soal alat tunggal secara teknisnya mungkin diawali dengan sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengerti Allah karena dia justru di dalam kekekalan dan kita ini justru dia yang menciptakan kita, nggak mungkin kita bisa nyampe dan kita mencari Pak Ronald itu yang jangan sampai kalau kita benar-benar bisa mengerti jadi bukan Allah lagi, dia nggak anymore dia. Jadi mungkin diawali dengan itu baru kita masuk ke dalam penjelasan alat tunggal yang tadi sama Pak Ronald sampaikan tiga pribadi dengan satu itu Allah yang sudah Allah yang tunggal ini seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke. Nah ini dia ini cukup panas juga sering dibahas. Apakah keselamatan bisa hilang? Nah itu apakah keselamatan bisa hilang? Nah ini kan sering ditanyakan. Ini kembali ke sudut pandang kita karena kita ini mandang dari kronos. Kita tinggal di dalam kronos dan kemudian kita berpikir secara kronos. Keselamatan bisa hilang katanya. Jadi seolah-olah keselamatan ini hari ini dapat, besok kemudian kita hidupnya ngawur, terus ya hilang. Maka kita nggak bisa jawab secara kronos. Kita harus jawabnya dalam waktunya Allah, dalam aion ini. Jadi di mata Allah orang yang dipilih itu kapan? Sebelum atau sesudah kita berakhir hidupnya? Konsepnya Calvin predestinasi. Karena di Alkitab ditulis sejak sebelum segala sesuatu dijadikan. Tapi tidak cuma itu. Allah sekali lagi tidak pernah terjebak dalam kronos. Ya. Allah ada dalam aion. Allah pilih kita itu dalam kemahaadilannya. Dia nggak pernah nggak adil. Kemahaadilannya itu bicara soal kehidupan kita secara keseluruhan, bukan ngawur. Kalau saya percaya begitu. Calvin bilang ketika Allah memilih manusia, dia memilih tanpa melibatkan kemahatauannya. Yang ini saya nggak setuju. Karena kalau dia pernah tidak maha tahu, maka dia bukan Allah. Ya. Ketika dia tidak memilih berdasarkan kemahatauannya, maka dia tidak sedang berfungsi sebagai Allah. Dan itu pasti nggak benar. Dan Allah nggak mungkin begitu. Ya. Jadi apakah keselamatan bisa hilang? Kalau dilihat dari sudut kita, kalau kita benar-benar sudah dipilih, keselamatan nggak bisa hilang. Tetapi ini bukan dalam pengertian sekali selamat tetap selamat seperti yang selama ini orang banyak pikir. Hidup sembarangan. Terus hidup sembarangan akan tetap masuk surga. Oh, itu penyesatan besar. Karena penilaian Allah terhadap kita sekali lagi dalam aion itu bicara soal rentang waktu yang Allah sudah tahu.
bagaimana kita lahir, bagaimana kita berproses, apapun yang kita lakukan seumur hidup kita, bagaimana kita mempertahankan iman kita, dan akhiri hidup kita Allah tahu. Dan itulah dasarnya dia pilih kita. Jadi dengan begini saya bisa ngomong bahwa orang tidak diselamatkan bukan karena dia dipredestinasi sebagai reprobat, tidak. Tetapi karena Allah tahu dia menolak Injil di dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak dipilih itu bukan karena Allah yang tetapkan dia binasa, tetapi karena dia menolak Injil. Karena Allah tahu dia menolak Injil. Buat Allah yang dalam ayat itu awal dan akhir hidup kita udah dia tahu semua dalam kepengetahuannya. Orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Itu nggak ada gitu loh. Itu sebetulnya nggak ada. Karena apa? Bagaimana kita menyambut Tuhan dengan free will kita, menjalani kebenaran firman-Nya, jalani lifestyle sebagai kingdom people, apa itu kan kalau istilahnya kita, ya. Itu sepenuhnya adalah berjalan dalam free will kita, bukan Allah yang ngatur dalam kedaulatannya. Coba perhatikan baik-baik lah, baca Alkitab yang baik-baik. Kita akan melihat bagaimana Allah memang memakai kesalahan, kekeliruan yang dasarnya bahkan dosa yang adalah pilihan kita untuk masuk dalam rangkaian rancangannya. Bukan dia yang ngatur kita untuk berdosa, nggak pernah. Kalau bilang kedaulatan Allah dia mengatur segala sesuatunya sampai langkah hidup kita, itu ngawur banget. Nanti bisa-bisa kita bilang Allah ini inisiator dosa, kalau tidak. Allah bahkan tidak. Ada hal-hal yang Allah tidak sanggup lakukan. Berbuat dosa. Melanggar naturnya sendiri itu Allah nggak mungkin akan lakukan. Jadi kalau bilang Allah bisa melakukan segala sesuatu, tunggu dulu. Yang mana? Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah bertobat, terus mereka bersaksi, gitu, terus GBS, mereka akhirnya pindah lagi ke seberang, sebenarnya itu sudah dalam kemahatauan Allah bahwa mereka akan mengingkari Injil, gitu ya Pak? Iya. Jadi memang dari awal mereka nggak selamat. Apakah mereka akan diselamatkan? Jawabannya tidak. Kan selalu Tuhan Yesus ngomong apa? Dari buahnya kamu tahu. Bukan dari kegerejaannya atau dibaptis. Jadi kembali kepada pemahaman yang orang tentang karya keselamatan dan bagaimana dia menghidupinya. Ya, begitu, Pak. bagaimana dia yang menyelamatkan kita adalah ketika kita menerima Yesus, lahir dari dan hidup berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang mana itu pasti jadi berkat buat banyak orang. Itu pasti, itu panggilan kita. Jadi jangan terus sekali selamat tetap selamat, kita hidup ngawur tetap akan masuk surga. Ya kalau saya cenderung bisa memastikan orang-orang yang punya anggapan seperti ini adalah orang yang tidak mengerti tentang karya keselamatan Kristus. Keselamatan itu sifatnya totally merubah kita. Diselamatkan itu bukan bicara soal kita hari ini binasa dan nanti kemudian setelah percaya Yesus kita masuk surga. Keselamatan bukan bicara itu. Bukan hanya itu maksud. Keselamatan bicara tentang perubahan kita dari orang berdosa yang dibawa ke dosa, kebiasaan berdosa, diubahkan menjadi orang yang makin hari makin serupa Kristus. Itu keselamatan. Keselamatan kan mengembalikan kita kepada kondisi manusia sebelum kejatuhan. Keselamatan bukan bicara tentang masuk surga. Itu kepastian lah. Dan itu ketika kita sudah diselamatkan, surga adalah sebuah kepastian. Dan tidak perlu diperdebatkan, tidak usah kemudian kita bicara bahwa sekali selamat tetap selamat, kita hidupnya kayak apa tetap masuk surga. Kok kayaknya destinasinya jadi cuma bicara surga.
Padahal tujuan hidup kita itu adalah keserupaan dengan Kristus. Sebagai manusia, sebagaimana ketika Allah pertama kali menciptakan kita. Tujuannya adalah kita kan diciptakan sesuai gambar dan rupanya untuk hidup dalam kasih, dalam keberadaan Allah itu. Kita hidup dalam kasih dengan Dia. Itu tujuannya Allah. Keselamatan bicara itu. Jadi orang udah diselamatkan pasti berikan. Buahnya kelihatan, buah rohnya kelihatan. Ya, jadi sudah diselamatkan. Hidupnya brengsek. Nggak ada bedanya sama orang dunia. Terus gitu dia sama aja, sewenang-wenang sama orang. Perilakunya kasar, kasihnya nggak ada. Ya, saya dia diselamatkan. Ya, ya, ya. Yesus bukan tiket, itu jalan. Jalan. Harus Harus dijalani. Betul, betul kan. Jadi Pak, konsep predestinasi itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar, salah ya? Kalau gini ya, kalau kita ngomong dari Kronos, ada benarnya. Karena dia pilih kita dalam kekekalan. Kekekalan bisa bicara sesuatu yang jauh lebih awal dari keberadaan kita. Tapi gimana kalau saya ngomong itu posdestinasi? Bahwa dalam kemahatauannya Allah tahu dia akan mengakhiri hidup kayak apa. Jadi nggak sepenuhnya salah juga, tapi nggak sepenuhnya benar. Dari sisi Kronos kita bisa pakai istilah itu karena ada ayat-ayat yang kelihatannya mendukung itu. Tetapi kan ayat itu tidak boleh melangkahi satu statement yang jauh lebih kuat bahwa Allah Maha Tahu. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi kalau memang dari sisi kronosnya itu kan dalam kekekalannya Allah Iya. menentukan. Iya. Nah itu entah di titik yang mana kan seperti itu. Nah, titiknya itu sebetulnya kapan dia pilih itu dalam kekekalan yang tidak punya titik. Ya betul. Waktu. Karena kan kalau kronos, kita bicara kronos ini Ada satu starting kesatuan point-nya. dari Iya, betul. poin dari dari ion tadi kan. Iya. Makanya kita sebut ya ini predestinasi karena Allah menentukan dalam Iya. kekekalan kan. Iya. Makanya ketika saya pernah khotbah, saya di Rock juga saya bilang, predestinasi itu Alkitab yang ngajarin. Cuma jangan dimengerti sesempit itu, gitu loh. Lalu bila mana kalau misal ada orang sakit terus di situ kita istilahnya mungkin keluarga terus kita bilang percaya Tuhan Yesus dan dia akhirnya percaya Tuhan Yesus. Nah, apakah di titik itu ya dia bisa selamat? Orangnya sakit berat, Ya, orang sakit berat sebelumnya dia mungkin nggak mau Tuhan Yesus terus Iya. di situ istilahnya kan kita bisikin terus dia akhirnya mau untuk terima Tuhan Yesus. Nah, itu apakah bisa kan ayatnya kan seperti yang penjahat yang disalib itu kan. Nah, pada saat ini juga kamu masuk dalam bersama aku dalam tapi jauh. ya Iya. Yang ditanyakan apa ya? berarti istilahnya gini, apakah keselamatan itu juga kan tadi keselamatan itu adalah bagaimana kita jalan dalam percaya dengan Tuhan Yesus dan kita istilahnya mengusahakan keselamatan itu. Tapi bagaimana dengan orang yang misalnya sepanjang hidupnya nggak jelas terus tiba-tiba Iya. akhirnya dia Mungkin perlu diketahui, kita garis bawahi bareng bahwa keselamatan itu anugerah. Bukan hasil usaha. Ya. Tapi bagaimana kita hidup dalam anugerah itu untuk mengerjakan keselamatannya. Ya. Dan anugerah itu diberikan Tuhan kepada kita karena kemahatauannya. Bagaimana ini bukan bicara tentang hasil usaha, bukan bicara tentang kemampuan, tetapi bicara soal hati kita terhadap Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Saya jauh lebih percaya bahwa Allah melihat ketulusan hati dibanding apa yang kita lakukan. Kita bisa banyak berbuat salah dalam melakukan sesuatu. Tetapi ketulusan hati inilah yang Tuhan lebih lihat dalam itu. Karena hubungan kita sama Tuhan itu hubungan kasih. Bicara soal hati. Kita bisa punya persepsi yang salah, kita bisa bertindak salah. Tetapi selama hati kita lurus di hadapan Tuhan, itu
selalu akan membuat kita kembali kepada Dia, bertobat dari kesalahan kita. Ya, saya lebih melihat ke situ. Jadi ini bicara hubungan kita dengan Allah dalam hal kasih. Kan bisa aja ya orang begitu mengasihi Allah, tapi dia kemudian memutuskan sesuatu yang keliru. Karena dalam persepsinya sebagai manusia yang terbatas tentang Allah itu dia salah ngerti. Dan kemudian dia ngambil keputusan untuk tindakan A. Itu bisa salah. Tetapi bagi Allah, tetap dia melihat hati. Bahwa sebenarnya kita ini nggak melakukannya secara sengaja sebuah dosa. Tetapi karena kelemahan kita sebagai manusia. Dan seperti itulah dosa-dosa yang dibuat orang percaya. Bukan satu kesengajaan. Tetapi dalam rangka sebetulnya ingin memuliakan Allah. Tapi kemudian dalam keterbatasan, kedagingan kita jatuh dalam kesalahan. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Denis tadi, Pak. Kalau Iya. tadi yang khususnya orang tersebut percaya kepada Kristus, berarti dia selamat. Atau semuanya ya Tuhan yang kita nggak bisa menentukan karena Tuhan lah yang orang. Ya, peristiwa penjahat yang disalib di samping Yesus dan kemudian dinyatakan masuk ke Daus itu memberi penghiburan yang besar buat kita bahwa langkah akhir itu kelihatannya lebih menentukan daripada apa yang dijalani sebelumnya. Dan kalau saya pribadi saya percaya itu dengan intinya begini, Injil selalu membawa pengharapan. Dan ketika kita masih berhubungan sama Tuhan dengan kehidupan, kita punya pengharapan dan kita tidak akan menyerah sampai orang ini meninggal supaya dia terima Kristus. Jadi buat saya semua yang membawa pengharapan adalah kebenaran. Ketika kita melihat orang itu percaya di saat akhir, ya seperti lihat drama gitu ya, ini happy end. Kalau saya percaya banget gitu bahwa ternyata Tuhan menyelamatkan dia, bukan kita, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Ya peristiwa yang terjadi di Golgota itu kan sebuah gambaran yang sangat menguatkan kita bahwa perjuangan mengabarkan Injil pada seseorang itu tidak akan pernah berhenti sampai dia benar-benar nggak ada lagi. Dan itu jadi satu kekuatan buat kita ketika keluarga kita ada yang terus-menerus tolak Tuhan. Ya jangan berhenti, jangan terus, oh saya pakai cara kebaskan juga. Ini kan bicara orang-orang yang memang menolak ngasih karunia. Dan kepada orang-orang itu yang masih kita nggak tahu. Gitu. Pertama ketika kita mengasihi mereka sebagai Tuhan. Jadi putus asa kalau kita berdua. Jadi intinya pertanyaannya waktu itu dipakai boleh dibantu sama pertanyaan-pertanyaan itu. Saya izin ke bawah dulu, saya mau lihat makanannya anak-anak. Iya. Ini ada. Oh, mungkin Sensen sama Silvan bisa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung diketik aja. Nanti aku bisa baca kok. Oke. Yang ketiga ini, Pak Ona. Ini kita bicara tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ya, Duinatur Kristus. Iya. Jadi keilahian dan Duinaturnya gitu ya. Ya yang ini gimana untuk definisinya gimana? Iya, betul. Kita maksudnya untuk menjelaskannya tentang keilahian dan ya 100% Allah dan 100% manusia. Oh iya, iya gini.
Yang pertama harus kita pegang adalah dia 100% Allah juga. Karena natur manusia ini adalah natur tambahan yang diambil kemudian. Ketika dia lahir, ya terserah mau diambil dari sejak kandungan atau sejak kelahiran, tapi natur manusia itu diambil kemudian. Sebelumnya dia hanya naturnya Allah saja, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, tidak terpisahkan. Kemudian dia ngambil natur tambahan, jadi dwi natur Kristus itu ada di situ. Sebagai Allah sepenuhnya, nggak mungkin Allah separuh, karena dia Allah sepenuhnya, karena Logos itu memang dari awal mulanya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan kemudian 100% manusianya ini harus, nggak bisa ditawar, karena Yesus itu harus menebus dosa-dosa yang dilakukan manusia. Adam. Ya, mulai dari Adam sejak kejatuhan. Maka yang bisa menebus dosanya manusia siapa? Yang harus dihukum atas keberdosaan manusia siapa? Ya manusia. Nggak mungkin Allah disalibkan atau dihukum karena dosanya manusia. Ya, makanya konsep bahwa yang mati di kayu salib itu Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia adalah sebuah konsep yang harus ditolak juga. Nah, gitu. Karena yang mati di kayu salib itu 100% manusia. Allah nggak bisa mati. Jadi Allah Putra nggak pernah mati. Allah Putra itu kealahannya ya. Yang mati adalah Yesus sebagai manusia. Tapi Allah selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia juga 100% dwi Allah natur, juga. ya dwi natur itu berlaku di situ. Makanya waktu Yesus mati kan ada kata-kata salib yang sangat penting. Eli, Eli lama sabachthani. Itu kata-kata yang sangat penting karena apa? Di saat itulah nyata bagaimana Yesus manusianya, natur manusianya ditinggalkan oleh natur ilahinya. Jadi bukan perkara Allah Putra terpisah dari Allah Bapa, tidak. Kan satu hal yang paling harusnya ditakuti oleh manusia adalah keterpisahan dari Allah. Dan itulah yang dia serukan. Itu kata salib yang sangat penting menurut saya, karena di saat itu juga kita dapat satu kepastian bahwa Yesus menebus kita sampai ke kematian rohani. Bukan hanya kematian jasmani, tapi kematian rohani. Yang sayangnya jarang dibahas sama gereja. Karena terputusnya hubungan antara Dengan manusia iya, makanya dalam pengakuan iman rasul itu ada turun ke dalam neraka. Neraka itu kan satu kondisi keterpisahan antara manusia dengan Allah secara total. Ya itu pengakuan iman rasul itu jadi sangat tepat karena ada kata-kata itu terverifikasi. Yesus mengalami kematian sampai turun ke dalam neraka, atau ada yang ngomong kerajaan maut, dia bicaranya sama. tentang ini. Jadi tadi Pak Allah bilang bukan Allah Putra, tapi adalah Allah maksudnya putranya, bukan pencapaiannya Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sebagai manusianya. Iya, yang mati di kayu salib. Iya. Yang mati di, ya kan justru nggak adil dong kalau yang berbuat dosa manusia yang dihukum Allah, kan jadi aneh banget gitu. Makanya dia perlu ambil natur manusianya, karena yang nanti akan dihukum adalah manusia. Dan ini adil karena dosa satu orang, Adam yang pertama, membawa kita semua jatuh ke dalam dosa. Penebusan satu orang, Adam yang kedua, dalam diri Yesus, membawa kita kepada keselamatan. Yang tadi Pak Bro kan bilang bahwa yang pertama awal itu adalah memang Allahnya Tuhan. Iya. Terus kemanusiaannya itu baru ditambah. Iya, diambil kemudian. Iya. Dalam pengetahuannya Tuhan, bukankah Tuhan sudah tahu bahwa Iya. tapi nanti yang ditambahkan itu kan ada di awal nanti Tuhan yang ditambahkan kan berarti dalam pengetahuan itu juga nggak ada yang menjadi benar. Tapi maksudnya tadi kan orang bilang itu baru ditambahkan kemudian. Maksudnya
Untuk Yesus, natur manusianya ditambahkan untuk Yesus. Jadi Kalau ada dia bilang gitu. enggak, ketika dia lahir di dunia ini baru natur kemanusiaannya ditambahkan. Oh. Jadi sebelumnya kan dia Allah 100%, bukan manusia sama sekali. Iya. Ketika itu terjadi baru ditambah. Iya. Ini terkait juga ada nyerempet juga sama pernyataannya juga. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa ada kejahatan? Nah, jika Tuhan Maha tahu juga kenapa Tuhan menciptakan pohon-pohon baik dan jahat juga? Kalau Allah Maha tahu, kenapa kok perlu ada kejahatan sampai manusia jatuh dalam dosa? Ya. Soalnya gini, ini mungkin bisa jadi kontroversi kalau saya bikin pernyataan lugas tanpa pengertian. Kejatuhan ke dalam dosa dari seorang manusia itu adalah peristiwa yang penting dan perlu. Perlu. Kalau manusia nggak pernah jatuh ke dalam dosa, maka manusia nggak pernah tahu betapa celakanya hidup terpisah dari Allah. Manusia nggak akan pernah tahu betapa penderitaan hebat menanti dia tanpa pengharapan, tanpa satu kebaikan. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, dia mengalami pemutusan hubungan dengan Allah. Dan membuat dia hidup terpisah dari Allah. Dan disitulah dia tahu ngerinya hidup tanpa Allah. Bagaimana kejahatan merajalela. Kejahatan itu terjadi karena apa? Karena absennya Allah di situ. Dan Allah izinkan itu. Allah izinkan itu supaya manusia tahu. Kejahatan itu begitu mengerikan. Kejahatan itu begitu menghancurkan. Dan di dalam keterpisahan dengan Allah tidak ada pengharapan. Ketika manusia nggak ada Allah, dia bayangin gini ya. Ketika kita saat ini sakit, katakan, kita masih punya pengharapan sembuh, betul nggak? Ya. Dan itu menghibur kita kan. Kalau kita nggak punya harapan sembuh, down nggak? Wow, penderitaan besar ini. Kalau kita divonis ya 3 bulan gitu. Itu pun masih ada harapan tuh untuk mengalami kesembuhan atau apa? Atau paling tidak pengharapan kalau meninggal saya akan masih masuk surga. Tapi kalau tidak ada pengharapan, bayangin, surganya nggak ada, kesembuhannya nggak ada. Penderitaan yang kayak apa yang kita alami di dalam kehidupan ini? Tanpa pengharapan sama sekali. Dan hanya di dalam Allah ada pengharapan. Dan di dalam Allah saja kita bisa menikmati kebaikan. Kalau kebinasaan, penderitaan adalah kepastian dan pengharapan tidak ada di dalamnya, ini kan sudah mati duluan. Betul nggak? Kematian itu sebetulnya ada di situ. Bukan perkara nyawa putus dari tubuh. Tapi kematian itu sebetulnya ada di situ. Dan inilah kematian kekal yang dimaksud. Nah, iya, kebinasaan itu sebenarnya bicara soal itu. Terputus hubungan dari Allah tanpa pengharapan. Tidak ada kebaikan. Dan kita kumpul sama orang jahat aja sekarang udah gak kerasa, iya kan? Atau kita malah menikmati, oh saya senang kalau banyak orang jahat di sekitar saya, yang musilin saya, bullying saya. Kan enggak, betul enggak? Ya ini bayangin hidup tanpa pengharapan untuk keluar dari yang lebih buruk dari itu. Ya. Nah, lalu ini di titik penciptaan, Pak. Jadi kalau Tuhan kan waktu di penciptaan manusia itu serupa gambarnya dan baik di mata Tuhan. Nah, Iya. tapi kenapa ini Adam bisa jatuh dalam ketidaktaatan? Apakah Allah itu ada salah mendesain atau menaruh DNA ketidaktaatan atau gimana? Ini bicara kayak saya sama istri saya pacaran, tapi saya sudah naruh chip di dalam dia, kalau dia enggak harus mencintai saya.
Fair enggak ini? Cinta atau bukan? Bukan kan? Maka Allah menciptakan manusia itu karena Allah dalam keberadaannya, satu harus bisa bilang Allah itu kasih. Dari awal mulanya Allah itu keberadaannya kasih. Ketika dia ciptakan manusia, dia ciptakan untuk satu hubungan kasih dengan dia. Kasih ini sejati pasti. Dan kasih sejati selalu punya pilihan. Untuk balas mengasihi atau tidak. Itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Allah kasih dia free will. Kamu boleh menyambut kasihku, boleh membalas kasihku dengan kasih, tapi juga boleh dengan ketidaktaatan. Itu pilihan yang fair. Jadi bukan keterpaksaan. Kalau Allah desain sampai manusia nggak bisa jatuh dalam dosa, manusia ini nggak punya free will, manusia ini cuma mengikuti apa yang dia mau, itu bukan kasih. Itu diktatorship. Satu usaha untuk mempermainkan, menganggap ini mainan yang nggak punya hak apa-apa, dan akhirnya semua hubungannya hambar aja. Kita nggak bisa menyayangi satu robot ciptaan kita sebagus apapun itu, dan menganggap dia seperti sesama manusia, betul nggak? Tetapi seringkali manusia dalam berteologi itu berharap bahwa Allah itu desain kita ini meluputkan kita dari kemungkinan untuk berdosa. Yang mana hal itu akan membuat Allah jadi kekasih yang diktator itu tadi. Yang ngatur segala sesuatu cuma sekedar untuk mainannya dia. Apa asiknya main game ketika kita udah tahu gimana caranya menang? Betul nggak? Dan sudah pasti menang. Kita nyebut itu kalau kita main game pakai bahasanya anak muda cheating, ya kan? Kan curang itu malah. Allah bukan cheaters gitu. Nah, tadi kan dalam sisi manusia, karena kenapa kok sampai ada kejahatan supaya manusia bisa paham antara bagaimana terputusnya hubungan sama Tuhan. Iya, ya. Tapi Jadi ini, bukan Allah yang menciptakan kejahatan ya. Iya. Itu karena free will-nya manusia. Iya. Nah, tapi dari sisi Tuhannya, berarti itu karena Tuhan ingin melihat bagaimana cintanya manusia Ya. kepada dia. Ya, kasih yang tulus harus jadi respon dari kasih yang tulus. Harus seperti itu. Ya, saya tadi kayak bilang, pada kenyataannya ketika saya naksir istri saya, ya, atau Yis sama Devi, gitu ya. Waktu dia naksir Devi, Devi punya hak untuk nolak. Ya. Dan punya pilihan untuk pilih yang lain juga, kan. Betul nggak? Iya. Ketika Allah sama manusia, dia juga I love you. Terus manusianya ngomong, oh aku enggak gitu. Allah enggak memaksakan itu gitu. Karena kasihnya dia itu kasih yang sangat tulus. Coba lihat Allah dalam hal ini secara komprehensif, benar-benar seutuhnya dalam naturnya Allah itu kayak apa. Tapi waktu zamannya Nuh ini, itu kan pernah Allah yang ingin, maksudnya membinasakan manusia, semua manusia, karena sudah berbuat jahat kelakuannya, jahat kelakuannya. Nah, berarti di situ gimana itu soal respon kasihnya Allah? Waktu itu kita harus melihat dari sisi Allah ini kan seringkali mau lihat manusia itu kayak apa. Ya. Ketika Allah mau binasakan semua orang, dia tetap tidak mau binasakan semua orang juga. Buktinya ada Nuh dan keluarganya yang dipilih untuk diselamatkan. Tetapi mungkin ini lebih ke Tuhan tahu mereka nggak mau bertobat. Ya. Tuhan tahu mereka ini sudah rusaknya hancur-hancuran, sudah nggak mungkin diselamatkan lagi. Dan Allah nggak pernah keliru menduga untuk hal itu. Dan ketika Allah putuskan untuk binasakan dan sisa Nuh dan keluarganya, ya terlepas dari perdebatan bahwa
itu bukan seluruh dunia dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristen melihat itu sebagai seluruh peradaban yang ada. Jadi ya dalam hal ini Allah tetap mempertahankan, konsisten mempertahankan keberadaan manusia, yaitu Nuh dan istri, anak-anak, menantu-menantunya. Mereka tetap dipilih sama Allah, dan mereka manusia. Apakah Allah tahu? Tahu tentang kebinasaan seluruh keluarga yang lain atau manusia yang lain selain keluarga Nuh. Allah tahu. Dalam rangka apa? Allah sedang berusaha mendidik manusia untuk kenal Dia dengan lebih baik. Dan bahwa Dia bukan cuma Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang sangat berkeadilan. Karena Allah itu kudus itu ya. Iya. Atur Allah itu kudus. Iya. Dan sepanjang konteks sejarah peradaban manusia ini kan kita melihat bagaimana Allah berusaha mendidik. Tidak pernah selesai didikan terhadap manusia ini, termasuk sama kita. Seumur hidup kita ini rasanya, aduh Tuhan, wes lewat ini kok malah dikasih ujian lagi. Dikasih ujian dia lebih ringan, lebih abot ya. Itu tandanya naik kelas. Tapi kita lewat pendidikan juga tahu mau jenjang naik, kita juga perlu naik dengan ujian yang lebih makin lama makin berat. Lalu ini tentang Alkitab juga. Pada saat masuk dalam perjanjian baru, apakah perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi? Kenapa kita harus tetap baca dan belajar juga perjanjian lama? Iya, ini gini, soalnya kita ini memisahkan Allah dalam Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Saya rasa kok lebih karena kita terjebak dalam hal itu. Padahal perjanjian lama sebetulnya cuma bicara before Christ, dan perjanjian baru itu bicara tentang Anno Domini ya, jadi AD itu ya, tentang masa-masa kehidupan pelayanan Kristus. Makanya lucu juga ketika di TikTok ada yang ngomong perjanjian baru itu mulai kapan? Bukan mulai di Matius 1 ayat 1. Kamu nggak ngerti pembagian Alkitab. Pembagian Alkitab itu cuma before Christ dan Anno Domini, cuma begitu aja. Bukan bicara itu perjanjiannya mulai kapan. Perjanjian Allah dengan manusia itu tidak pernah berubah. Kita yang menamainya perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebuah perjanjian baru karena apa? Kita diberi paradigma yang baru, dibenahi dari kekeliruan-kekeliruan. Perjanjian lama itu menekankan hukum banget. Hukum. Konsekuensinya dihukum. Yesus kemudian kenalin, kalian itu salah. Gitu. Ada tertulis, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi aku berkata kepadamu. Wah, ini sebetulnya bukan Yesus ini merubah Tauratnya, tidak. Yesus ini sedang menjelaskan kalian salah ngerti. Gitu. Perhatikan bahwa hukum yang awal itu pun disebut hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat itu pun bicara kasih, tapi kemudian mereka membuat satu hukum moral yang tetap berlaku, tapi ditambahi dengan hukum yudisial dan hukum seremonial. Yang mana akhirnya di perjanjian baru kita jadi ngerti sejak Kristus menjelaskan bahwa yudisial dan seremonial itu enggak. Potong tangannya, rajam batu orangnya. Yang sayangnya masih diterusin sama yang saudara sebelah itu. Padahal hukum Allah itu hukum kasih. Hukum kasih selalu bicara pemulihan, restorasi, perbaikan. Bicara seperti itu. Tapi untuk hukum Islam ini, untuk yang tadi dianggap itu adalah hukum, adalah istilahnya kan itu untuk keteraturan manusia seperti itu. Hukum Taurat yang diberi adalah supaya manusia hidup dalam kemerdekaan dari kuasa kutuk dan dosa. Hukum itu diberi dengan tujuan itu. Bukan untuk justru membuat kita berada di dalam tekanan. Hukum itu adalah hukum yang memerdekakan.
Tapi kemudian Tuhan memang izinkan ini. Orang Israel ini yang biasanya melihat orang beragama, orang menyembah dewa-dewa mereka itu dalam rangkaian yang berkaitan dengan hukuman, ancaman, dan sebagainya. Dan mereka praktekkan. Baru kemudian ketika Yesus datang, dia kemudian jelasin, bukan begitu. Tapi kemudian mereka jadi marah, karena dianggap merubah apa yang diajarkan Musa. Ya, apa yang sudah jadi adat istiadat mereka dalam budaya mereka. Mereka marah. Ya samalah seperti sekarang ya. Ada orang misalnya udah tahu bahwa selama ini kalau didik anak itu mesti dipukul. Anak yang dipukulin itu nanti sukses ketika dewasa. Itu kan salah ngerti. Tanpa dipukul pun anak itu bisa dididik kok. Anak orang tua modern sekarang kalau masih juga main pukul anak-anaknya ya rasanya orang tuanya perlu belajar lebih jauh. Oh ada di ayat Alkitab. Ya kan, Amsal yang sayang di rotan. Ya bukan saya menentang ya, pukulan ringan nggak apa-apa, jangan membahayakan. Tapi orang sekarang pukulnya emosi apa itu kan satu hal yang nggak benar. Pukulan ringan cuma sekedar efek kejut aja buat mereka. Nggak seneng, misalnya ya, jadi punya anak kecil dia ngomong, mama nggak seneng kamu melakukan ini, tegas maksudnya. Tapi bukan untuk nyakiti dia kan gitu. Justru dalam rangka mengasihi dia supaya dia nggak mengulangi atau berbuat hal yang bisa merugikan dia. Allah itu sama kita gitu juga loh. Dia nggak ada kebencian sama kita, dia mengasihi kita. Ketika dia disiplin kita, ketika dia kemudian datangkan hukuman sebagai konsekuensi kesalahan kita, itu dalam rangka untuk kita bertobat jadi lebih baik. Intinya begitu. Jadi dalam gereja kita tidak pernah mendisiplin orang dengan kebencian, benci, orang ini si kata saya gitu, tidak lah. Iya, ya kita mendisiplin mereka dalam rangka mengasihi mereka, tapi kasih juga bicara ketegasan, kasih juga bicara keadilan. Kasih itu bukan lembek terus semua serba permisif gitu. Kita ngerusak orang. Gitu. Bukan kasih itu masalah kompromi. Iya, kompromi. Jadi alasan untuk kita tetap belajar baca dan belajar perjanjian lama itu juga untuk belajar mengenal Allah secara utuh, keadilan Tuhan juga. Dan juga dengan belajar perjanjian lama kita jadi ngerti Allah nggak pernah berubah. Mungkin pola pikir kita, penafsiran kita tentang Dia yang berubah. Allah konsisten. Meskipun kalau perjanjian lama kan keadilan Tuhan itu juga mengerikan juga buat manusia. Kalau nggak berkenan meninggal gitu kan. Itu kan buat kita kan agak mengerikan gitu. Tapi kalau di perjanjian baru kita ada kesalahan. Bicara soal konteks waktu ya juga ya. Karena di perjanjian lama memang pola pikir dan pola asuhnya bangsa-bangsa masih dengan cara-cara seperti itu. Bukan Allahnya berubah, tapi Allah adalah Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam konteksnya manusia. Tanpa merubah rencananya. Ya seperti itu. Ya sebetulnya kan nggak berubah Allah, tapi memang ada beberapa hal yang semacam apa ya, mungkin pakai istilah Tuhan mencerahkan kita untuk ngerti bahwa sebenarnya ini loh maksudnya. Ketika ada perempuan kedapatan berzina mau dirajam batu, Tuhan Yesus bilang yang nggak berdosa boleh lempar. Tapi ketika nggak ada, Yesus berdosa enggak, dia boleh lempar kan. Tapi dia milih untuk ngampuni. Dan dia memberi teladan kita bahwa yang penting pertobatannya, bukan hukumannya. Makanya ketika itu Yesus ngomong, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan dia
sudah pasti tahu perempuan ini bertobat. Kalau hukumannya yang dipentingkan, ya perempuan ini kapan bertobatnya udah mati. Yang dia inginkan kan keselamatan, pemulihan, ya, restorasi buat kita. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Baptis itu kan tanda pertobatan. Apakah memang wajib dibaptis selam ataukah nggak apa-apa dibaptis percik? Toh kan yang menyelamatkan adalah iman kita, Yesus. Ya, kalau secara pribadi saya beranggapan bahwa baptisan, yang jelas kita tahu baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan. Baptis bicara upacara, satu pernyataan kita di hadapan orang, di depan jemaatnya bahwa aku sekarang milik Kristus, gitu ya, milik Tuhan. Jadi soal caranya, hal ini ya terpulang ke dogmatika gereja masing-masing saja. Kalau ada yang bilang harus selam, ya jalani aja. Kalau yang bilang percik juga boleh, tuang juga boleh, nggak jadi masalah sih pelajar. Karena sekali lagi, baptisan, cara baptis tidak menentukan keselamatan. Terus ngapain kita ribut sama gereja lain bilang, kamu nggak selamat soal gaya baptisnya nggak kayak Yesus. Memangnya kamu hadir waktu Yesus dibaptis? Tahu persis di mana dia dibaptis? Formulasinya tahu? Nggak bisa. Jadi lebih baik kita stoplah sama hal-hal yang nggak penting. Daripada sibuk menghakimi soal hal yang nggak penting, lebih baik kita kumpul bareng sama mereka dan ngomong, kamu saudaraku, aku mengasihimu. Itu kan lebih penting. Karena Yesus itu dulu suka. Dulu kalau misalnya ada teman gitu kayak terlibat-terlibatan gitu. Iya. Itu tuh baptis kok itu kan artinya ditenggelamkan, kamu juga kayak gitu. Dulu saya kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu, begitu saya semakin mengerti, saya mengerti bahwa baptis itu kan kayak bilang itu kan itu kan tanda pertobatan. Iya. Kita bertobat, kita menyerahkan diri, kita nggak lagi hidup untuk dirinya, Kita mati dan untuk hidup dunia. bagi Kristus. Jadi ada yang pun bertanya kepada saya dan saya kasih jadi bilang gini, kalau aku sih aku masih nggak menawar untuk baptisan kalau harus baptis selam. Terus saya bilang kalau saya sekarang saya sudah nggak dalam perdebatan itu lagi karena buat saya itu hanyalah metode. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dia kan kehilangan prerogatif. Nah, kalau misalnya kamu sudah dibaptis nih, terus kamu perlu sudah dibaptis ulang dan kamu perlu surat untuk dibaptis untuk menikah karena sudah hilang, saya bilang nggak apa-apa ya baptis aja lagi. Nggak Jadi masalah. kayak 2 kali, jadi gitu kan untuk keperluan suratnya. Tapi Iya. yang penting kan kamu kan sudah dibaptis ada pertobatan. Kalau misalnya kamu mau terluka, percika ataupun diselamkan, ya itu sudah bukan masalah lagi karena Iya. yang menyalahkan nggak iman di dalam Kristus. Iya. Ya penjahat itu kan tidak sempat dibaptis. Iya. Iya. Jadi juga orang yang sudah sekarat terus dia percaya Kristus masa mau kamu bilang dulu ya. Ya nggak bisa. Ya baptis percik, lakukan apa yang praktis aja. Iya. Dan untuk itunya ya saya sarannya kayak gitu ya, kalau kamu butuh untuk persyaratan pernikahan ya baptis lagi aja. Iya. Nggak apa-apa loh, Pak. Nggak apa-apa. Menurut saya bukan berarti kita menghina baptisan yang pertama, enggak juga. Ya. Itu upacara di hadapan orang. Selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang bunuh diri bisa masuk surga? Ya, ini kan topikal. Orang bunuh diri, binasa, nggak masuk surga, selama ini lebih bicara dogma ya. Soalnya kalau di Alkitab kayaknya nggak ada pernyataan kalau orang bunuh diri pasti masuk neraka gitu. Nggak ada. Di Alkitab nggak ada. Cenderung ke arah situ ya. Tetapi gini, ada orang-orang di dalam sejarah yang kita tahu ya. Ada orang-orang yang
begitu mengasihi Tuhan. Ini kasus yang belum terlalu lama, ada seorang anak hamba Tuhan di Amerika ya, yang dia begitu kecewa dengan dirinya yang nggak bisa ninggalin dosa. Dan kemudian dia bunuh diri. Jadi dia ini mati bunuh diri dalam rangka sebetulnya dia mengasihi Tuhan. Dan dia percaya sama Yesus. Supaya dia tidak melakukan dosa terus menerus, dia Kecewa bahwa dia nggak bisa hidup dalam kekudusan seperti yang dia harapkan. Dan di mana akhirnya dia beranggapan ini mengecewakan Tuhan. Dan akhirnya dalam keputusasaan dia bunuh diri. Apakah dia kemudian akan masuk neraka? Nggak berani jawab. Soalnya latar belakangnya juga kayak gini Pak. Karena kan kita kan diselamatkan karena kasih karunia, karena pengorbanan Kristus. Jadi maksudnya adalah kalau kita diselamatkan bukan karena hasil perbuatan kita, berarti perbuatan kita untuk mengakhiri hidup kita pun harusnya tidak membuat keselamatan itu yang baik. Saya juga nggak berani sih jawab itu. Kalau itu berarti kita jawaban paling aman ya, karena kita bukan Tuhan ya. Pada Iya, saya lebih itu milih untuk mengatakan bahwa saya nggak tahu. Saya nggak berani ngambil keputusan soal itu karena Alkitab sendiri tidak pernah bikin statement yang jelas bahwa itu pasti ketika orang mati bunuh diri pasti masuk neraka. Itu statement itu kan di Alkitab sendiri nggak. Lebih banyak sifatnya pasti. Jadi kalau misalnya kita menghadapi pertanyaan kayak gitu, lebih baik kita ambil jawaban kayak gitu, kita mengetahui. Ya memang kita nggak tahu, Iya. masalahnya Alkitab nggak memberitahu kita info yang cukup gitu. Tapi satu hal yang jelas bahwa Tuhan mau kita memilih kehidupan. Itu ayatnya ada. Pilihlah kehidupan. Maka gimana kita didik jemaat, kita didik keluarga kita untuk menghargai kehidupan. Itu jauh lebih penting daripada kita polemik, kita kemudian berdebat soal orang bunuh diri masuk surga, bisa masuk surga atau pasti masuk neraka gitu. Itu kan alangkah baiknya lebih baik memikirkan untuk mendidik orang-orang untuk mencintai kehidupan. Jadi bukan memikirkan tentang topik ini, tapi baiklah kita memfokuskan diri kita untuk lebih memfokuskan ke kehidupan. Iya, supaya kita mencintai kehidupan. Karena selama kita masih hidup, kita masih punya pengharapan. Yang baik masih akan datang. Ujung-ujungnya kedaulatan Tuhan. Ujung-ujungnya kedaulatan Tuhan. Nah itu iya. Kita bukan hakimnya, tidak usah kita ngambil keputusan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup? Nah, adakah dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan? Contoh, dosa menghujat Roh Kudus seperti di Markus 3:9. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya. Ada nggak dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan? Semua dosa bisa diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus dalam konteks ini bicara tentang orang menolak keselamatan yang diberikan Kristus. Menolak kebenaran yang hakiki di dalam Tuhan Yesus. Injil kebenaran itu ditolak. Jadi menghujat Roh Kudus itu bicara tentang bagaimana kita tahu kebenaran, tetapi kita menolak. Makanya kan menghujat Roh Kudus ini seringkali dikaitkan, kalau nggak salah, Wycliffe mungkin yang bilang bahwa kesalahan, kejahatan ini, menghujat Roh Kudus ini terjadi di gerejanya Tuhan. Ketika orang sudah dikabarkan Injil, sudah hidup dalam persekutuan orang percaya, tapi dia tetap menolak kebenaran. Dan ini terjadi dalam kehidupan banyak orang yang kelihatannya Kristen. Contoh seperti apa? Dia ke gereja, dia dibaptis, dia aktif di gereja, dia berbahasa roh mungkin malah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan keselamatan, tidak mencerminkan kelahiran baru. Orang-orang ini menolak kebenaran.
hidupnya sesuai dengan mau-maunya sendiri. Dia tidak peduli dengan Tuhan mau dia hidup kayak apa. Dia tidak taat sama firman Tuhan. Tapi dia ke gereja. Dia pelayanan, dia mungkin bahasa roh. Tapi dia menolak. Lebih parah lagi ketika bahasa roh, tapi ternyata buah rohnya nggak ada. Saya sungguh khawatir orang-orang yang begini ini justru menghujat Roh Kudus lebih luar biasa. Jadi dia menolak untuk taat kan Pak? Iya, menolak untuk hidup taat. kebenaran itu. Jadi yang dimaksud menghujat Roh Kudus adalah ketika kita menolak Injil Kristus, menolak Injil kebenaran. Jadi menghujat Roh Kudus di sini bukan tentang memaki Roh Kudus, tetapi karena menolak dan tidak percaya dengan karya keselamatan. Betul banget. Iya. Orang yang bilang kebenaran itu ya pasti nggak diampuni, nggak bisa selamat. Ya gimana? Soalnya pemahaman saya selama ini menghujat Roh Kudus itu Seteru gitu. Sengaja melawan Roh Kudus. Ini suatu pencerahan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Bahasa roh itu kan karunia. Nggak semua orang dapat. Ataukah tanda awal dibaptis Roh Kudus? Artinya yang nggak Itu untuk membangun iman. Bahasa roh itu sesuatu yang Tuhan karuniakan pada kita untuk membangun iman. Oke. Ya, kalau ada orang perlu dibangun imannya, jadi kondisinya ketika berbahasa roh itu adalah imannya sedang masalah, gitu. Betul nggak? Tapi kan tidak semua orang, maksudnya bisa berbahasa roh kan? Nah, bagaimana Ya. dengan orang yang nggak bisa bahasa roh? Ya itu kembali ke apa yang saya sampaikan tadi. Yang penting bukan bahasa rohnya, yang penting buah rohnya. Bahasa roh itu cuma salah satu tanda. Tetapi bahasa roh itu juga tidak semua orang harus dapat. Itu yang harus kita tegaskan ke jemaat. Ketika mereka ngomong, saya nggak bisa bahasa roh, Pak. Saya nggak bisa bahasa roh, Kak. Karena apa? Karena saya dari dulu udah minta, tapi Tuhan nggak kasih. Ya sudah, yang penting buat kita itu berbuah, buah rohnya yang jelas. Bukan bahasa rohnya yang penting. Kamu nggak bisa bahasa roh, nggak apa-apa. Tapi hidupmu mencerminkan Kristus, hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Buah roh itu nyata dalam hidupmu. Kamu jadi orang yang lebih berharga di mata Tuhan. Daripada bahasa roh terus gitu hasil dapat diajarin orang. Yang ngomongnya jelas. Ya, saya barusan khotbah di salah satu GPI, saya bilang, buat apa bahasa roh yang kadang-kadang sama sekali nggak jelas gitu. Kadang-kadang ada bahasa roh yang mirip-mirip bahasa Jawa lah, bahasa apa lah, ngapain gitu. Yang artinya juga nggak ada gunanya untuk orang lain. Kan bahasa roh itu untuk bangun kita sendiri. Apakah nggak boleh berbahasa roh di tengah kehidupan bersama jemaat? Kalau sesama yang bisa, nggak jadi masalah. Tapi jangan juga kita kemudian jadi provokator, kemudian kita bahasa roh di tengah-tengah orang yang nggak bisa bahasa roh dengan tujuan apalagi nunjukin saya lebih rohani dari kamu, saya percaya dia tidak sedang bahasa roh. Kalau ada roh ya roh kesombongan itu. soalnya kan sering juga tuh WL hari berbahasa roh. Ya, kalau kita kembali ke Bible-nya, kita malah ngajarin suruh tertib. Iya. Ya. Iya, suruh tertib. Sekali lagi kita percaya bahasa roh. Saya berbahasa roh, tetapi untuk mewajibkan seluruh jemaat berbahasa roh, ya kita enggak ada. Berbahasa roh berjemaah, gitu. Jadi nggak tertib dong.
Iya kan? Coba lihat kebanyakan malah jadi tidak membangun. Ketika bersaing, kenceng-kencengan bahasa rohnya, itu pulangnya malah bermusuhan sama tetangga sebelahnya. Ini bahasa rohnya lebih kenceng dari aku, iri hati gitu. Kan jadi banyak. dulu ada bahasa roh yang cukup ngetren itu, larabaya. Itu bahasa Jawa itu, loro boyok maksudnya. Mungkin lagi sakit boyoknya terus. Ada lawas. Nah, berarti gini Pak, untuk dari sudut pandang kepenuhan Roh Kudusnya itu pada saat kita menerima Tuhan itu kita istilahnya Roh Kudus ada dalam kita ya. Di dalam Alkitab nggak mungkin kita percaya Kristus tanpa Roh Kudus. Jadi barang siapa percaya pada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti ada Roh Kudus. Buat saya tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus adalah ketika dia percaya sama Yesus, bukan cuma sesuatu yang dinyatakan lewat kata-kata, tapi benar-benar apa yang dia terima di hatinya. Nah, ini menarik. Tapi di pengakuan ini ada orang Masih nggak? Ini ya termasuk dari Sensen juga ini Pak. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak menyikapi ini ketika ada pertanyaan, berarti yang nggak bisa berbahasa roh itu belum dibaptis Roh Kudus. Nah, Ya jelas itu dalam konteks pernyataan. ini dalam konteks DPI Pak. Pengakuan iman ya. Saya Iya. jujur kalau baca itu di poin tersebut saya diam karena saya Mungkin lebih tepat kalau kalimatnya dirubah salah satu tanda awal. boleh. Saya masih bisa terima. Saya masih bisa mengucapkan. Tapi kalau tanda orang di baptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saya tiap kali masuk poin itu saya diam. Semuanya saya percaya. Saya percaya mujizat, saya percaya semuanya poin saya percaya. Cuma bagian itu saya tidak percaya. Iya, enggak. Oh, jangan-jangan PDF saya nggak salah. Enggak lah. Sebetulnya saya percaya satu hari ya GBI pun semakin belajar teologi akan semakin sepakat bahwa yang penting itu buah rohnya, bukan bahasa rohnya. Bahasa roh baik, sangat bermanfaat. Saya merasakan ketika saya lemah iman, saya doa dalam bahasa roh, saya dikuatkan. Saya nggak tahu harus doa apa, saya doa bahasa roh, saya dapat jawaban yang mungkin saya nggak pernah pikirkan. Tetapi untuk memaksa orang kalau nggak bisa bahasa roh, kamu belum dibaptis Roh Kudus, itu pernyataan yang kok rasanya terlalu menghakimi orang lain. Terlalu sempit. Iya, dan kemudian akhirnya merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Kalau nggak, ngapain dia bicara seperti itu? Padahal sekali lagi perhatikan, itu untuk membangun iman. Berarti orang ini sedang yang butuh berbahasa roh, Tuhan kasih itu karena imannya lemah. Kan bisa diartikan begitu. Dan memang dalam kondisi-kondisi saya butuh berbahasa roh adalah ketika saya sendiri sedang goyah dalam kondisi yang lemah. Kalau Anda sedang kuat, penuh dengan Roh Kudus, Anda pasti menginjil. Dan menginjil tidak mungkin bicara dengan bahasa roh. Wah, bagus lagi. Bagus. Wah, benar ini. Iya dong. Bukan semakin kenceng bahasa rohnya. Iya. Oh. Itu malah pameran. Jangan-jangan malah terus ingin dihargai orang. Orang tidak denger dia kenceng-kencengin. Dengerin aku. Itu tidak menginjil. Itu pamer. Dan kesombongan tidak ada di dalam sifatnya Roh Kudus. Saya Pak di fase di mana kalau di stage saya nggak pernah bahasa. Kalaupun akan ada dorongan untuk saya lepas mic dan sampai ada beberapa orang tanya, oh di situ udah berbahasa apa? Mau adu vocab sama saya. Iya. Kayak gitu. Ya, itu sih pemahaman saya di sana sih Pak kalau sekarang. Tapi saya nggak pernah ngajarin nggak boleh bahasa roh ya. Saya nggak pernah ngajarin. Ya, kita dorong mereka, kalau terutama mereka yang lemah iman apa ya, kita dorong mereka. Betul. Di bahasa roh itu untuk menguatkan iman. Iya, betul.
Kita sudah aman juga ya. Oke, yang terakhir ini Pak. Apa benar secara teologi ya mengucapkan di penghiburan, misal sekarang Mama sudah tenang ya di surga sebagai Tuhan Yesus, karena setahu kita itu orang yang sudah meninggal akan ada di tempat perhentian sementara yaitu Firdaus hingga Yesus datang kedua kali baru akan dibangkitkan bersama dan dihakimi. Dalam penghakiman rasa putih itu ya. Ya, Kalau kita lihat di dalam teks Alkitab, Yesus sendiri ngomong hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan hari ini juga engkau masuk kerajaan Bapakku. Kerajaan yang baru itu baru akan datang setelah penghakiman kan. Di Wahyu kita lihat seperti itu. Jadi kalau buat saya pribadi sebagai teolog yang juga belajar eskatologi, kita nggak langsung ke Yerusalem baru. Kita masuk ke Firdaus. Itu teologinya diajari sama Alkitab sendiri gitu. Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada yang ngomong enggak langsung dihakimi neraka dan itu loh. Nah, terus penghakiman waktu tata putih ngapain? Jadi ada yang bilang lihat neraka terbakar, rohnya penuh dengan cacing. Saya kok nggak percaya. Waduh, iya. Karena konsep neraka di dalam Alkitab itu neraka real apa enggak? Oh real. Seperti apa keberadaannya? Di Alkitab sendiri cukup banyak penggambaran yang mengerikan, tetapi kontradiktif. Dapur api yang menyala-nyala. iya. Oh, kata gelapan yang paling gelap. Di sana ada kertak gigi kayak orangnya kedinginan. Iya. Jadi sebetulnya intinya neraka itu apa? Ini malah sebetulnya jelasin Itu sesuatu. kan penglihatan Yohanes ya, kalau nggak salah ya. Atau iya, atau Enggak. Itu kan beberapa pernyataan tentang betapa ngerinya neraka. Tapi yang jelas neraka adalah suatu tempat keterpisahan manusia dengan Allah yang membuat manusia itu benar-benar dalam kondisi yang paling tidak dia inginkan. Dalam segala kondisi yang paling dia tidak inginkan. Ini. Kesininya saya mulai pikir bahwa keadaan di mana jiwa kita itu benar-benar exhausted, benar-benar Iya, miris banget gitu. iya. Itu ngomong lebih ke jiwa yang sangat tertekan Dan celakanya tanpa pengharapan. Nah itu dia. Tanpa pengharapan. Jadi itu siksaan yang paling berat yang bisa dirasakan manusia. Tadi sempat kita bahas, jadi saya bilang bahkan orang sakit pun yang sudah divonis umurnya tinggal berapa bulan ini masih punya pengharapan. Paling tidak pengharapan untuk keselamatan dalam kekekalan, tinggal dalam kerajaan surga. Orang yang di neraka itu tidak punya pengharapan sama sekali, bahkan tentang kematian. Karena dia sudah mati. Ya. Jadi neraka itu tetap pisah sama Allah. Iya, tetap pisah dari Allah. Mungkin kalau menanggapi itu, saya sebagai orang yang beberapa kali ditinggalkan orang yang saya kasihi, mama, papa, ibu saya, beberapa, ya lumayan sering menjadi orang yang berduka. Dan mungkin kalau pertanyaan penting itu, apakah benar bahwa misalnya waktu kita dalam ibadah penghiburan sering bilang bahwa mama atau papamu sudah bersama dengan Bapak di surga sudah bersama dengan ini di surga. Mungkin kalau saya melihat itu lebih kepada arah menghibur nggak sih Pak? Jadi kan maksudnya masa sih mereka mau bilang Bapak atau mamamu sudah bersama dengan Firdaus? Mungkin kata-kata Firdaus mungkin masih awam ya Pak. Jadi Firdaus tempat ya soalnya. Iya, Jadi tempat. Betulnya penghiburan itu nggak apa-apa sih. Ya, Bahwa Yesus sendiri ngomong hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Ya. Jadi kalau kita menghibur mereka dengan ngomong sudah bersama Yesus di Firdaus, itu nggak apa-apa banget gitu. Ya, kalau mereka maksudnya bilang sudah bersama dengan aku sudah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga sebagai orang yang ditinggalkan, buat saya itu sangat menenangkan. Iya. Yang kita sering dengar kan memang kata-kata di sorga bukan kata-kata Firdaus. Iya. Jadi maksud saya adalah ketika pun mereka menyampaikan itu sebenarnya nggak ada salahnya juga Bapak.
Karena kan mereka dalam arti, maksudnya dalam ini untuk menenangkan aja, maksudnya kan jarang banget orang. Mungkin yang dimaksud bukan surga, tapi dalam dunia orang matinya gitu ya, dalam satu kondisi yang digambarkan heaven kan bicara langit sebetulnya. Jadi bicara tentang dia bersama Allah di langit, satu kehidupan yang sudah nggak sama dengan kita di sini sekarang. Kalau saya sangat percaya bahwa saya pernah ini dengar satu pendeta khotbah. Dan ini menghibur banget buat saya ketika dia bilang gini. Saya percaya hari ini nama seorang anak dari seorang hamba Tuhan dia sebut sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Menikmati persekutuan yang indah bersama Kristus di Firdausnya. Dan itu semoga jadi penghiburan buat kita semua. Saya terhibur banget ketika saya dengar itu. Bahwa sekarang keterpisahan kita dengan Kristus sudah nggak ada. Sudah terstruktur. Menikmati kebaikannya, perkara tempatnya jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah. Yang penting adalah sama dengan Iya. Berarti ada tempat lain selain Firdaus gitu, sebelum penghakiman. Ini kan Loh, justru Firdaus itu tempat penantiannya. berarti orang yang Orang benar kenal akan masuk ke dan situ. yang nggak kenal Tuhan, Mereka masuk ke dalam dunia orang mati. dunia orang mati. Istilahnya kan Hades ya. Jadi istilahnya dunia orang mati. Di sana mereka sudah mulai terima penghukuman kalau dalam konteks Alkitabnya begitu. Sedangkan kita yang diselamatkan, kita menikmati persekutuan dengan Kristus malah. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu satu step untuk menuju kekekalan selama-lamanya. Gitu. Justru menyenangkan sebetulnya. Tapi untuk yang meninggal tidak enak. Yang lagi bertabung di dalam berpulang. Oh iya. Iya, Michael Christian kasih fotonya dia sama Vincent. Tapi terakhir tim bilang kan, just send me home. Dia minta pulang aja dan terima kasih sudah bilang. Terima kasih buat semua orang yang sudah dibawa saya. Just what see Jesus with this. Just send me home. What the faith ya, what the faith ya. Ya mestinya kita kayak gitu sih ya. Dengan malah itu sakit divonis, nggak ada harapan, kita jadi putus asa. Tapi justru kita hidup dalam pengharapan ya. Pengharapan itu memerdekakan kita termasuk dari ketakutan dan kesedihan. Kalau buat saya seperti itu. Justru patut sedih kalau kita hidup dalam dosa. Karena ini juga sempat jadi pertanyaan konsel saya Pak di minggu kemarin. Dia tanya tentang konsep surga, neraka, terus dia nanya juga, dia masih belum paham tentang kerajaan Allah. Dan ya, puji Tuhan ada Koperto juga yang pengen tentang Firdaus ini. Iya. Karena memang konsep, ya istilahnya konsep orang awam kan, mereka konsepnya adalah surga dan neraka. Jadi kalau kita misalnya berbuat jahat, ya udah neraka. Kita berbuat baik, kita masuk surga. Ya, orang-orang jahat akan dihakimi untuk terima kematian kekal. Kita dihakimi untuk terima upah. Tapi bukan berarti terus gitu udah bebas, boleh hidup karepe dhewe karena sudah terima Yesus. Ingat sekali lagi bahwa Allah pilih kita berdasarkan sepanjang apa yang kita jalani dalam hidup ini. Dengan begitu ayatnya jadi tidak bertentangan dengan semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Termasukkan yang apa? Kita sudah melayani, kita sudah berbuat mujizat, tapi Tuhan nggak mengenal kan? Iya, betul. Itu kan juga betul. Ayat yang mendukung untuk kita harus mengerjakan keselamatan kan? Iya, betul. Betul. That's all. Pertanyaannya sudah? Sudah. Oh wow. Thank you so much Pak Ronald. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat wejangannya dan arahannya buat kami.
kami harap ini bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman yang akan mengajar itu dan Vincent dan Silvan. Iya, puji Tuhan. Iya. Tuhan, thank you Silvan, Vincent, tetap pulih guys. Ya. Oke, Oh, ya. Terima kasih Pak Ronald buat ilmunya sangat. Sama-sama, terima kasih banyak. tentang sharingnya. Ya, kadang-kadang mungkin bisa kita juga kalau ada pertanyaan lain, ya kita Iya. ngobrol lah. Iya Pak, baik pasti Pak. Ah, Jadi minta ini Pak kesediaannya nanti waktu isi juga ingin kami didampingi